Oh, gini. Jadi intinya tuh gini, kalau ada pencari suaka yang datang ke Australia tuh lewat laut, itu pasti nggak akan diproses sama Australia gitu ya. Iya benar, tapi bahkan langsung dipindahkan ke Nauru atau ke Papua Nugini. Nah, secara bicara pemerintahan Australia ini tuh cukup bagus karena mencegah penyelundupan manusia itu lebih. Gitu. Pasti mengundang dia. Tahu? Pas banget. Iya kan? Kata-kata hari ini Agus. Jalan-jalan ke Australia. Welcome back ke podcast mereka. Hai guys, Welcome back to our podcast Sing. and Talk. Jadi guys, di sini kita terdapat bintang tamu. Ini yang kayak gini nih. Tapi kalian tahu nggak sih, dia tuh kalau bikin konten dan lain sebagainya, dia sering banget bahas masalah-masalah internasional gitu loh. Ya benar, dia tuh penuh konspirasi. Iya guys, jadi padahal dia kelihatan kayak gini tapi Ya. otaknya tuh berisi gitu loh. Ya betul. Banyak banget yang kayak merasa dia tuh aneh tapi ada isinya gitu. Ya betul, bukan kosong. Iya, dan di sini kita mau tanya nih, kira-kira dia tuh lagi berpikir apa sekarang tentang internasional sekarang ini gitu. Coba, kamu boleh ngomong apa yang kamu pikirin sekarang? Karena nggak sih kalian tuh kepikiran kalau ada negara nih, ada yang mau ngungsi terus ditolak. Nah, itu pengungsian tuh dipindahin ke negara lain. Nah, itu menurut moral kan memang agak shady ya. Nah, kalau hukum internasional tuh sah apa enggak sih? Menurut kalian nih? Aku pernah dengar sih masalah itu. Jadi secara teori itu tuh sebenarnya nggak cuma teori aja, karena emang lagi rame di hukum internasional tentang kasus ini gitu. Nah, jadi di sini kita akan membahas kebijakan Australia yang memindahkan pencari suaka ke suatu pulau kecil yang bernama Nauru. Nah, pulau itu kecil banget pasti ini, tapi sempat jadi bangunan dunia lah. Karena dijadiin tempat pengadaan suaka. Dan setahu aku yang bikin makin rame itu pada tahun 2025 itu Komite HAM PBB itu menyatakan bahwa Australia ini kok melanggar ICCPR. Oh, padahal mungkin dalam pikiran mereka itu kayak simpel aja. Ini kan bukan wilayah kita. Nah, tapi hukum internasional itu tidak sesederhana itu ya sih. Nah, sebelum masuk dramanya kita itu harus bahas ICCPR-nya dulu ya. Oke. Nah, jadi kayak yang disinggung Asa tadi, kalau kita harus bahas tentang ICCPR terlebih dahulu. Nah, jadi ICCPR itu singkatan dari International Covenant on Civil and Political Rights. Yang artinya itu tentang perjanjian internasional yang menjamin tentang hak-hak sipil dan juga politik manusia gitu. Nah, jadi perjanjian ini juga sudah diadopsi oleh PBB pada tahun 1966 dan sudah diberlakukan pada tahun 1976. Bahkan banyak negara sudah meratifikasi perjanjian ini, termasuk Australia ini. Nah, kita suatu negara itu dan meratifikasi ICCPR ini. Nah, suatu negara itu wajib menjaga dan menghormati atau melindungi hak dari dalamnya itu. Nah, contohnya itu ada hak hidup, terus kebebasan berpendapat, terus juga dapat peradilan yang adil dan tidak boleh ditahan secara sewenang-wenang, guys. Nah, yang paling relevan dengan kasus ini itu pasal pilihan. Nah, pasal 9 ICCPR itu menjamin hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Jadi artinya negara tuh nggak boleh tahu menghukum atau menahan seseorang sewenang-wenang gitu, atau tanpa ada landasan hukum yang jelas. Selain itu, seseorang yang ditahan berhak untuk mengetahui alasan mengapa dia ditahan dan berhak juga tentang penahanan itu di depan pengadilan. Nah, sekarang kita masuk ke kebijakan pemerintahan Australia ke depan kontroversial ini, yaitu offshore processing. Oh gini, jadi intinya tuh gini, kalau ada pencari suaka yang datang ke Australia tuh lewat laut, itu pasti nggak akan diproses sama Australia gitu ya. Iya benar, tapi bahkan langsung dipindahkan ke Nauru atau ke Papua Nugini. Nah, secara bicara pemerintahan Australia
ini tuh cukup bagus karena mencegah penyelundupan manusia itu nih. Gitu. Karena guys, sebelumnya tuh banyak banget kapal kecil yang datang ke Australia dan bisa bayangin guys, itu bahaya banget. Iya, benar-benar. Dan bahkan pemerintah Australia bilang kalau pendidikan ini itu sangat mempengaruhi keselamatan nyawa orang karena banyak orang yang nggak mencoba perjalanan laut yang bertolak lagi. Iya. Nah, menurut logika sih masuk akal sih. Karena tuh setiap negara tuh pasti menjaga setiap perbatasannya lah. Menjaga keamanannya. Warganya yang paling utama. Dan gini deh, setiap negara tuh kan pasti punya hak buat ngatur kebijakan imigrasinya sendiri kan. Bahkan yang jadi masalah sendiri orang-orang yang dipindahkan ke Indonesia itu berjalan dalam waktu yang sangat lama. Jangan ada lah yang tahun-tahun tanpa ada dipakai statusnya. Nah, Dan ada beberapa laporan yang menyebutkan tentang kondisi di pusat detensi yang katanya tuh cukup memprihatinkan gitu. nah dari situ orang-orang jadi banyak muncul pertanyaan gitu dari orang kayak ini termasuk nggak sih terhadap Australia? Nah, pada tahun 2025 nih, itu kalau nggak salah United Nations Human Rights Committee itu tuh udah memutuskan bahwa hal ini tuh melanggar ICCPR. Iya, khususnya tuh di pasal 9 itu tentang larangan penahanan sewenang-wenang gitu. Coba kok ini bisa jadi melanggar? Karena penahanan itu tuh benar sangat lama itu loh. Jadi tidak ada penjelasan secara individual itu, jadi tidak jelas lagi. Artinya orang-orang itu tetap ditahan tanpa ada proses yang bernilai apakah penahanan itu masih perlu atau enggak. Padahal kan dalam hukum HAM internasional penahanan migrasi itu harus jadi upaya terakhir. Nah, dan itu harus ada kebijakan lain selain detensi, seperti kebijakan administratif, dan harus ada kewajiban melapor struktural. Yang menurut aku yang bikin makin menarik itu soal tanggung jawab negara. Nah, di situ karena Australia itu pernah berargumen bahwasannya pusat detensi itu ada di wilayah Nauru. Jadi nih, menurut mereka nih, tanggung jawabnya tuh sebenarnya bukan dari Australia lah. Tapi Komite HAM PBB itu punya konsep yang disebutnya tuh effective control. Nah, yang artinya itu ketika satu negara sudah memiliki kontrol nyata terhadap satu fasilitas atau individu, Maka negara itu tuh tetap bertanggung jawab atas hukum internasional itu. Nah, betul. Nah, guys, dalam kasus ini tuh Australia tahu yang mendanai sistem dari detensi. Iya. mereka juga loh yang menentukan pemindahan pencari fakta ini. Jadi walaupun ini lokasinya jauh ya dari Australia, itu tuh tanggung jawabnya tetap melekat ke Australia. Dari kasus ini tuh kita tuh bisa melihat lah hukum internasional itu tidak bisa dilihat dari wilayahnya aja, tapi juga dari siapa yang mengontrol wilayahnya ini. Dan negara itu nggak boleh dan nggak bisa begitu aja memindahkan masalah HAM-nya ke negara lain untuk menghindari tanggung jawabnya. Jadi pada akhirnya kasus Australia dan Nauru ini menjadi satu prinsip tanggung jawab tentang prinsip ekstrateritorial diterapkan. Nah, selain itu dari kasus ini lah, ini tuh terbuka diskusi besar nih bahwa negara itu mau ngapain sih sama fungsi-fungsi yang ada nih, mau dipakai nih gitu. Karena di satu sisi negara itu punya hak buat jaga perbatasan. Iya. Tapi di sisi lain hak asasi manusia itu tetap dihormati. Benar. Dan itu juga jadi ingat kita lah bahwa migrasi itu harus mempertimbangkan hak asasi manusia juga lah. Karena pada akhirnya Hukum internasional itu dibuat untuk melindungi hak asasi manusia, bukan hanya melindungi kepentingan negara. Iya. jadi udah kan? Oke, terima kasih udah nonton podcast kami dengan aku Rizka. aku Aca. Ya. Sekarang balik. Harus jadi pulang. Bye. Ya.